Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rizka Syama, NIM B2170314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab yang terdapat di dalam pengauditan manajemen, yaitu mengenai audit sumber daya manusia. Sebenarnya apa sih pengertian dari audit sumber daya manusia itu? Nah, audit sumber daya manusia merupakan tinjauan yang dilakukan secara berkala oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, audit sumber daya manusia ini mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai, baik tiap bagian, divisi, ataupun yang lainnya secara keseluruhan. Nah, hasil pemeriksaan dan juga pengendalian yang menunjukkan atau mencerminkan antara lain dapat mengetahui seberapa jauh manajemen sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan itu dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah di manakah letak ketidakpuasan pembinaan sumber daya manusia tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, langkah koreksi yang bagaimanakah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan oleh para pegawai tersebut. Nah, dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa audit sumber daya manusia itu sangat penting dilakukan di dalam suatu perusahaan. Nah, berikutnya adalah mengenai ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proses penarikan atau rekrutmen sumber daya manusia. Ini dimulai dari proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan juga penempatan. Lalu yang kedua adalah pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan dan juga pengembangan sampai dengan penilaian kinerja pegawai. Lalu yang terakhir adalah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri ataupun pemecatan akibat melakukan suatu pelanggaran yang terdapat di dalam perusahaan. Nah, lalu untuk fungsi audit ini secara umum dapat dikategorikan ke dalam 3 bidang utama, yaitu yang pertama adalah manajemen audit atau penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan juga independen, berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan juga kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan-perbaikan yang nantinya akan membawa perusahaan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua adalah performance atau operational audit, merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis dilaksanakan secara objektif dan juga independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada di dalam suatu perubahan, yang utamanya adalah di dalam bidang sumber daya manusia itu. Lalu yang terakhir adalah financial audit, yang mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan juga objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan. Nah, terdapat beberapa tujuan audit sumber daya manusia, diantaranya untuk menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia itu sendiri. Lalu yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia itu telah berjalan secara optimal dan juga efisien. Lalu yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan juga kebijakan yang berlaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang keempat adalah mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap organisasi. Dan yang terakhir adalah merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan juga efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya adalah manfaat audit sumber daya manusia. Ini ada banyak ya, saya akan menyebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap perusahaan, lalu meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia, mendorong tanggung jawab dan juga profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia, dan juga mempertegas tugas-tugas dan juga tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia itu sendiri.
Kegunaan audit sumber daya manusia di antaranya adalah mengidentifikasi sumbangan-sumbangan bagian kepegawaian kepada organisasi, lalu meningkatkan kesan profesional kepada bagian kepegawaian, mendorong tanggung jawab dan juga profesionalisme lebih besar di antara para karyawan bagian kepegawaian, menstimulasi keseragaman kebijakan-kebijakan dan juga praktik-praktik kepegawaian. Nah, audit sumber daya manusia ini membantu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja atas pengelolaan sumber daya manusia dengan berbagai cara. Di antaranya, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap strategi bisnis dan juga tujuan perusahaan, lalu menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia, melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang nantinya akan dibutuhkan, dan juga menilai biaya serta manfaat praktik-praktik sumber daya manusia itu. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.